Untuk kalian anak motor, pasti udah nggak asing lagi dengan brand bernama Von Dutch ini. Ya, brand yang workshirtnya selalu menjadi bahan rebutan di setiap hari perilisannya. Tapi, kalian tahu nggak kalau brand yang terkenal di skena custom culture ini ternyata menyimpan berbagai kisah tentang pengkhianatan, intimidasi, dan balas dendam. Selain itu, brand ini ternyata juga pernah memiliki hubungan romantis dengan Hollywood. Beberapa selebritis terkenal seperti Vin Diesel, Jay-Z, Britney Spears, hingga Paris Hilton terlihat pernah memakai produk-produk Von Dutch. Lalu, bagaimana kisah perjalanannya dari custom culture, pengkhianatan, hingga ke Hollywood? Untuk mengetahui cerita lengkapnya, langsung saja kita bahas. Inilah sejarah Von Dutch. Sebenarnya, nama Von Dutch bukanlah nama yang sengaja dibuat untuk menjadi nama brand clothing, melainkan nama julukan dari seorang legend di skena custom culture, yaitu Kenneth Howard. Ia adalah seorang mekanik sekaligus artis yang membuahkan karya-karya penting dan terkenal. Ia adalah pionir pinstripping, pencipta warna candy apple red yang dikenalkan lewat mobil Marilyn Monroe, dan pengganti huruf C menjadi K di suku kata custom culture. Ia juga merupakan builder truk Kenworth yang ini, rocket car yang ini, dan motor-motor yang ini. Lalu, dari mana ia mendapatkan julukan Von Dutch ini? Jadi sejak kecil, ia sering dipanggil Dutch oleh keluarganya karena sikap keras kepalanya yang mirip dengan orang Belanda. Sementara kata Von, ia tambahkan saat ia udah gede, saat ia mulai merintis karir menjadi builder otomotif. Kata Von diambil dari bahasa Jerman yang berarti by atau dari atau oleh. Jadi kata Von Dutch berarti by Dutch atau by Kenneth Howard. Tapi meskipun nama Von Dutch adalah julukan Kenneth Howard, perjalanan Von Dutch sebagai brand clothing justru dimulai setelah ia meninggal, tepatnya pada tahun 1992. Saat seorang art collector yang bernama Ed Boswell mendapatkan izin dari anak Kenneth Howard untuk memakai nama Von Dutch dan berbagai artwork karya sang legend sebagai merchandise. Jadi, spirit Ed Boswell adalah untuk mengabadikan karya-karya Pak Von Dutch di medium lain, di luar besi motor dan mobil, yaitu medium garment. Produk-produk awalnya tidak jauh-jauh dari dunia custom culture. Ed merilis beberapa workshirt dan patch bergambar artwork buatan Von Dutch. Sampai akhirnya pada tahun 1996, saat Ed mengikuti sebuah pameran di LA, dua orang berpawakan gangster menghampirinya dan menunjukkan ketertarikannya dengan Von Dutch. Kedua orang itu adalah Mike Castle dan Bobby Von. Mike adalah seorang mantan narapidana kasus peredaran narkoba, sementara Bobby adalah seorang mantan server profesional yang saat itu aktif dalam sebuah gangster. Mereka berdua sebelumnya sudah pernah sukses bekerja sama dalam mengembangkan sebuah brand clothing bernama Bronze Age, meskipun berakhir dengan kebangkrutan. Singkat cerita, mereka berdua berhasil membeli trademark Von Dutch dari anak Kenneth Howard, dan pada tahun 1999, mereka mengajak Ed Boswell untuk bergabung dan bersama-sama mendirikan brand bernama Von Dutch Originals. Dari sinilah perjalanan Von Dutch sebagai brand dimulai. Yang menarik, karena keterbatasan biaya produksi di awal-awal, yang dilakukan Von Dutch adalah membajak produk-produk Dickies. Caranya, mereka membeli produk-produk Dickies, lalu mencopot labelnya, kemudian menggantinya dengan patch Von Dutch. Tapi ini tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian, mereka mulai merilis berbagai produk lain, seperti kaos yang ini. Sebuah kaos yang bisa dibilang memulai hype Von Dutch, karena Tommy Lee, drummer Motley Crue, memakainya dalam MTV Cribs, sebuah acara TV yang selalu ditunggu-tunggu para remaja di era 2000-an. Dan kalau kalian penasaran, bagaimana kaos ini bisa sampai ke Tommy Lee? Bobby Von adalah jawabannya. Ia memanfaatkan koneksinya dengan Jerry Anderson, adik Pamela Anderson, yang merupakan pasangan Tommy Lee saat itu. Sejak saat itulah, popularitas Von Dutch langsung melonjak. Tapi, sayangnya, kepemimpinan buruk Mike Castle gagal mengkapitalisasi hal ini. Di saat popularitasnya sedang bertumbuh pesat, Von Dutch justru terjerat banyak hutang.
Hal ini diperburuk dengan memanasnya hubungan Mike dan Ed Boswell, yang berakhir dengan didepaknya Ed Boswell dari Von Dutch. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama, karena di tahun 2000, datang Tony Sorensen, seorang entrepreneur yang juga merupakan mantan atlet taekwondo yang pernah menjuarai kejuaraan dunia. Ia tertarik dengan Von Dutch setelah ia melihat singlet milik mekanik langganannya, yaitu Ted Toki. Singkat cerita, Ted menceritakan bahwa ia mendapatkan singlet itu dari seorang temannya, yaitu Mike Cassell. Dan akhirnya, ia menghubungkan kedua orang ini untuk bertemu di sebuah restoran cepat saji, yaitu In-N-Out. Tidak disangka, pertemuan ini akhirnya membuat kedua orang ini bonding dengan sangat cepat. Bahkan mereka sempat liburan ke Meksiko sebelum akhirnya Tony memutuskan untuk menginvestasikan uangnya untuk membeli 51% saham Von Dutch. Sejak pembelian itu, Mike Cassell bergeser posisinya menjadi Creative Director, Tony Sorensen menjadi CEO, sementara Bobby Von ditempatkan sebagai Guerrilla Marketer, bagian marketing yang menyelinap masuk ke berbagai circle pertemanan, seperti yang dilakukannya dulu ke Tommy Lee. Tapi meskipun terlihat seperti menjanjikan, ternyata ini tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Von Dutch tidak berkembang sama sekali. Mereka justru terus merugi. Bahkan tidak jarang, seharian produk mereka tidak terjual sama sekali. Hal ini tentu saja membuat Tony yang telah membakar uangnya ke brand ini pusing. Ia pun mulai memutar otak, mencari cara untuk membalikan keadaan. Mencari cara untuk menjual produk-produk yang menumpuk di gudangnya. Sampai akhirnya, ia kepikiran untuk merekrut orang-orang baru yang lebih ngerti tentang sales dan marketing. Caroline Rothwell dan Niels Juul adalah orang yang dimaksud. Caroline dipercaya sebagai VP Marketing, sementara Niels dipercaya sebagai VP Sales. Di sisi lain, kehadiran orang baru ini membuat hubungannya dengan kedua owner lainnya mulai merenggang. Dan dari sinilah, perang dingin dimulai. Sebenarnya, Tony tidak pernah berpikir untuk mendepak kedua orang yang merintis brand bernama Von Dutch ini. Tapi kelakuan mereka berdua lah yang memulai ini semua. Bobby Von adalah yang pertama disingkirkan. Saat itu, ia bersama temannya yang baru saja keluar dari penjara, yaitu Mark Rivas, mendatangi Tony. Dan sambil menunjukkan pistol, mereka berdua mengintimidasi Tony agar mau memberikan kontrak baru untuk mereka. Tony yang mengalami hal ini tentu saja tidak menyukainya. Ia pun menyiapkan kontrak tipuan yang berisi tentang pendirian sub-brand baru di bawah nama Bobby dan Mark dengan modal awal $10.000 Amerika Serikat. Tapi yang tidak mereka ketahui, dalam kontrak itu terdapat surat pelepasan 20% saham Bobby dari Von Dutch. Dan Bobby yang sudah terlanjur senang dengan kata-kata Tony pun secara tidak teliti langsung menandatangani kontrak-kontrak ini. Dan tada, ia sudah didepak dari Von Dutch. Sementara cerita pendepakan Mike dimulai saat Tony memutuskan untuk meng-hire seorang fashion designer bernama Christian ODJ untuk membantu atau menggantikan peran Mike dalam memegang kendali creative direction di brand ini. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Sejak kehadiran ODJ, produk-produk Von Dutch semakin beragam dan lebih bisa diterima oleh pasar. Tapi lama-kelamaan, Mike mulai merasa insecure dengan kesuksesan yang dinahkodai ODJ. Ia pun mulai sering menolak desain-desain yang diajukan oleh ODJ. Hingga pada akhirnya ia terlibat perang dingin dengan Tony. Tony yang mulai jengkel dengan kelakuan Mike ini, menghampirinya dan berkata, "Mike, sepertinya kamu perlu liburan dulu. Biarkan ODJ melakukannya sendirian. Dan sepulang dari liburan, mari kita rayakan kesuksesannya." Mike dengan keinsecureannya saat itu menangkap perkataan Tony ini dengan penuh prasangka buruk. Ia merasa bahwa Tony ingin mendepaknya. Puncaknya adalah saat Tony memberinya buku Art of War padanya. Ia lagi-lagi salah memahami dan merasa bahwa Tony ingin memulai perang dengannya. Ia pun langsung bergegas menyiapkan strategi untuk berperang dengan Tony. Ia mengontak salah satu teman lamanya saat ia masih berada di dunia narkoboy, yaitu seorang hitman yang memiliki koneksi dengan keluarga Escobar untuk membantunya mengintimidasi Tony. Jadi suatu pagi,
Mike mengajak Tony untuk pergi cari sarapan di restoran. Dan sesampainya di restoran, tiba-tiba ia mengenalkannya dengan kenalannya ini. Ia berkata, "Kenalin, ini temanku. Dia adalah hitman yang memiliki hubungan dengan keluarga Escobar." Tony yang mendengar hal itu, tentu saja langsung bingung. Ia bertanya-tanya, mengapa Mike melakukan hal ini? Sampai akhirnya, Tony menyadari bahwa Mike telah memulai perang dengannya. Dan akhirnya, Tony yang sudah habis kesabarannya membuat kesepakatan dengan Mike. Ia berkata, "Gini aja, kalau emang kamu nggak suka dengan kepemimpinanku, dalam waktu 2 minggu ini, balikin duit 2 juta USD yang udah kuinvestasikan ke perusahaan ini. Lalu brand ini akan jadi milikmu sepenuhnya. Tapi kalau kamu nggak bisa memenuhi ini, brand ini jadi milikku seutuhnya." 1 hari berlalu, 1 minggu berlalu, sampai 2 minggu telah berlalu. Dan Mike tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Itu artinya Mike telah menyerah dan Von Dutch menjadi milik Tony Sorensen seorang. Dan sejak saat itulah kebangkitan Von Dutch dimulai. Produknya tiba-tiba dipakai oleh para selebritis papan atas, mulai dari Paris Hilton, Britney Spears, hingga Jay-Z. Setelah kepergian Mike, Tony dan ODJ semakin fleksibel dalam mengembangkan produk-produknya. Salah satu produk yang paling populer saat itu adalah Trucker Hat. Berkat topi berjaring ini, Von Dutch berhasil bangkit dari keterpurukannya. Desain yang sangat fresh membuat produk ini sangat mencolok, sehingga membuat semua orang menginginkannya. Fenomena ini tentu saja langsung disadari oleh para direksi. Mereka melihat bahwa permintaan yang tinggi ini bisa menjadi senjata untuk menggapai para selebritis Hollywood. Tapi masalahnya, untuk melakukan hal ini, mereka membutuhkan penghubung. Dan untungnya, ODJ memiliki kenalan yang tepat untuk melakukan hal ini. Tracy Mills adalah orang yang dimaksud ODJ. Ia merupakan adik dari pemain NBA, yaitu Chris Mills. Saat itu, ia dipercaya untuk memegang bisnis custom mobil sang kakak yang menjadi langganan para selebritis, yaitu 31O Motoring. Dari sinilah, ia mengenal banyak selebritis. Bukan hanya itu, kemampuannya dalam komunikasi membuatnya bisa menjalin hubungan baik dengan para selebritis ini. Dan hubungan baik inilah yang ingin dimanfaatkan oleh Von Dutch. Singkat cerita, Von Dutch meng-hire-nya untuk menjadi penghubung. Ia ditugaskan untuk mengajak sebanyak-banyaknya teman selebritisnya untuk mampir ke toko Von Dutch, kemudian menemaninya memilih produk yang disukai dan memberikannya secara gratis. Dan berkat hal inilah, para selebritis seperti Britney Spears, Paris Hilton, Dennis Rodman, Chris Cornell, Vin Diesel, hingga Jay-Z akhirnya memakai produk-produk Von Dutch. Dan hype akan brand motor ini tidak bisa dibendung lagi. Pada tahun 2003 saja, mereka berhasil mengumpulkan revenue sebanyak 33 juta dolar Amerika Serikat dan terus berlipat ganda hingga pernah mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, perkembangan cepat ini membuat brand mereka menjadi tidak menarik lagi. Hal ini diperburuk dengan munculnya produk-produk bajakan yang dijual dengan harga jauh lebih murah, sehingga menghilangkan keprestigian Von Dutch yang selama ini dikenal sebagai topinya para selebritis. Von Dutch pun menjadi brand pasaran, dan akibatnya para selebritis mulai meninggalkannya. Mereka tidak mau dong pakai produk pasaran. Selain itu, penggemar OG-nya, yaitu para penggiat custom culture, juga ogah memakainya karena produk-produknya saat itu sudah tidak menggambarkan anak motor sama sekali. Tapi nggak sampai di sini aja. Di tahun 2004, Von Dutch juga mendapatkan isu tak sedap yang menarasikan bahwa Von Dutch adalah brand pro-Nazi. Akibat serangan bertubi-tubi ini, Von Dutch harus terima untuk balik lagi ke setelan pabriknya. Dan kalau udah gini, susah ya mau diselamatin lagi. Bahkan sang owner, Peter Sorensen, akhirnya juga ikut menyerah dengan menjual perusahaan ini ke perusahaan alas kaki asal Prancis, yaitu Grup Royer. Sampai saat ini, Von Dutch masih tetap ada. Bahkan beberapa selebritis terkenal seperti Travis Scott terlihat mulai memakai Trucker Hat Von Dutch lagi. Dan pada tahun 2024 ini, secara mengejutkan, Charli XCX merilis sebuah lagu berjudul Von Dutch. Nah, kalau melihat fenomena akhir-akhir ini, menurut kalian,
Akankah Von Dutch bisa bangkit kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you!